Pada tahun 1970 didirikanlah LPKJ, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, oleh almarhum Ali Sadikin di kawasan Taman Ismail Marzuki. LPKJ terdiri dari 4 akademi, yaitu musik, tari, teater, dan seni rupa. Pada tahun 1976, LPKJ berubah menjadi Institut Kesenian Jakarta. 3 akademi, yaitu teater, musik, dan tari, bergabung dalam Fakultas Kesenian. Sementara Akademi Seni Rupa menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di tahun 1987, Fakultas Kesenian berubah menjadi Fakultas Seni Pertunjukan. Institut Kesenian Jakarta adalah satu-satunya perguruan tinggi kesenian Jakarta. Teman-teman para saudara aktor terkenal bahasa ini itu belajar di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Fakultas Seni Pertunjukan itu adalah salah satu fakultas yang terdapat di Institut Kesenian Jakarta selain Fakultas Seni Rupa Desain dan Fakultas Film Televisi. Di dalam Fakultas Seni Pertunjukan itu terdapat beberapa program studi seperti ada tari, musik, teater, dan etnomusikologi. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Di program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta saat ini penekanannya adalah pada pembelajaran seni peran, seni acting. Para mahasiswanya betul-betul memperoleh pendidikan di dalam seni peran itu. Tari adalah ekspresi daripada gerak, ekspresi daripada manusia, bagaimana dia bisa menyampaikan perasaannya, jiwanya, dan juga pemikirannya. Musik adalah hasil pengembangan kesadaran manusia atas bunyi yang memiliki elemen-elemen melodi, ritme, dinamik, warna bunyi, bentuk tekstur, dan ekspresi yang menjadi budaya manusia itu sendiri yang memiliki fungsi di dalam dimensi spiritual maupun fisikal. Etnomusikologi di IKJ itu berbeda dengan daerah-daerah lain karena di IKJ berada di kota Jakarta yang merupakan kota multikultural, sedangkan di daerah-daerah lain lebih berbasis kepada satu suku bangsa. Fakultas Seni Pertunjukan mendidik kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan seni, pertunjukan secara kreatif dengan wawasan seni yang luas, dan mampu menuangkan gagasan karyanya secara akademis dan sistematis. Dengan berkembangnya seni modern di Indonesia, Fakultas Seni Pertunjukan IKJ banyak melahirkan aktor, talent, dan manajemen seni pertunjukan yang dapat diperhitungkan di layar kaca Indonesia dan mampu bertahan di dunia industri hingga sekarang. Feedbacknya setelah saya lulus, saya punya kesempatan karena pengetahuan saya dan pengalaman tubuh saya menari di berbagai tempat, di istana dan juga keliling dunia. Alhamdulillah. Mereka menjadi guru atau mereka menjadi public relation, Ciptakan karya-karya dari yang tradisi hingga modern. Kita itu aktif di berbagai bidang kajian, terutama bidang media. Mami layu begini ya. Karena saya juga pernah belajar beberapa mata kuliah di teater, saya bisa bermain film dan sinetron. Dan juga kami bersama kawan-kawan punya festival tari internasional, Indonesian Dance Festival. Selain punya kemampuan pengalaman artistik, kami juga mengetahui tentang bagaimana memanage secara administrasi sebuah festival internasional. Dengan berjalannya waktu, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta mempunyai banyak prestasi akademik maupun pengakuan publik secara sistem pembelajaran. Kegiatan mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan banyak dilakukan untuk membangun suasana kampus seni yang kental dengan latihan dan pementasan sehari-hari.
Dengan begitu, mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta menjadi lebih produktif di bidangnya dan memiliki wawasan yang luas. Bapak Ibu, teman-teman Sivitas Akademika Institut Kesenian Jakarta, salam debur ombak. Selamat jumpa kembali dalam acara mingguan kita, yaitu Cuap-Cuap Cendekia, dalam mana kami berbincang-bincang dengan para cendekia yang dulu adalah lulusan dari Institut Kesenian Jakarta dan kini sudah beredar di masyarakat. Kali ini Cuap-Cuap Cendekia yang di-host oleh saya, Debra Yatim, kita akan bercuap-cuap dengan Mas Tri Aryo Damar, seorang akademisi, dosen, dan pernah menjadi Ketua Program Studi Seni Musik pada Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Apa kabar, Mas Damar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. COVID oke? Work COVID at oke. home? Kita WFH semua, betul. Iya. Dengan dampaknya kepada seni musik apa ya? Dengan banyak orang yang tidak bisa berkerumun, tidak lagi nonton pertunjukan. Akhirnya para musisi jadi kreatif, Mbak. Ya, Gitu ya? mereka membuat pertunjukan yang sifatnya online. Online dengan membuka open donation. Dengan buka open donation. Iya, seperti itu ya. Ini buat Dan apakah masyarakat mudah buka kantong dan lalu donasi kepada? Nah, kalau mendonasikan itu, saya juga bertanya-tanya ya, tanda tanya dalam arti kata seberapa mereka dapat. Tapi yang jelas sih mereka tidak mematok sebuah harga khusus, ya itu aja. Ini biasanya memang dilakukan oleh kawan-kawan yang terutama musisi-musisi yang bekerja sebagai band-band kafe gitu Mbak ya, karena memang di masa pandemi ini kafe itu kan tutup total ya, tidak boleh ada kegiatan sama sekali gitu ya. Jadi salah satu sarana survival mereka membuat konser-konser online justru seperti dengan sistem open donation, dengan memanfaatkan sosial media, entah itu IG, Instagram atau Facebook. Ya. Tapi jadi menurut Mas Damar ini kan sebetulnya dasar pertanyaannya berangkat dari sini. Dari dulu tuh seni pertunjukan itu sangat membutuhkan kerumunan orang. Kan orang wajib keluar dari rumahnya mendatangi sebuah gedung pertunjukan atau sebuah museum atau sebuah galeri, bahkan seni rupa juga begitu. Tapi khusus seni pertunjukan kita harus datang ke sebuah tempat, beli karcis lalu nonton. Dan lalu hal itu sama sekali selesai, tutup dalam 6 bulan terakhir ini. Tetapi ya sebagaimana Anda tadi tunjukkan, musik itu malah seluruh orkestra bisa main ya dengan share screen seperti itu ya. Iya, betul. Paduan suara bisa sangat berjaya. Iya, betul, Mbak. Iya. Ya, tapi memang esensinya kalau kita bicara seni pertunjukan memang seni yang dipertunjukkan di atas panggung seperti itu ya, di tempat yang khusus gitu. Tetapi saya bicara dalam konteks yang dilakukan kawan-kawan teman-teman musisi ini adalah the best way available at this moment, gitu ya. Memang rasanya akan berbeda sekali apabila kita melihat sebuah pertunjukan yang sifatnya live on stage atau langsung di atas panggung dengan yang sifatnya berjarak ya. Kalau saya dengan sosial media kan otomatis kita berjarak gitu ya Mbak ya.
Interaksi juga mungkin tidak bisa langsung gitu ya. Paling kita interaksinya hanya bisa komen di live Facebook atau di live IG seperti itu gitu ya. Amat sangat terbatas. Tetapi saya melihat ini adalah sebagai sebuah cara terbaik yang ada saat ini untuk menghadapi pandemi gitu ya. Saya tidak bilang ini cara yang paling baik dari semuanya yang ada, tapi on the best available at the moment. Ya. Oke, terima kasih untuk sudut pandang itu. Dulu Mas Damar tahu bahwa Anda menyukai musik itu kira-kira umur berapa dan apa ya? Apa pemicunya? Apakah keluarga ada yang senang musik atau alat musik banyak di rumah? Bagaimana? Bisa ceritakan masa kecil dulu. Iya, memang saya dari kecil dibiasakan sama orang tua saya itu mendengar musik karena kebetulan keluarga besar saya ya, baik dari ibu maupun dari ayah, semua suka musik. Dan setiap hari itu kita pasti dengerin musik. Waktu itu zaman masih piringan hitam ya, Mbak Debra ya. Piringan hitam, terus lama-lama ganti ke kaset seperti itu ya. Terbiasa mendengar musik dengan genre berjenis apapun, semua genre. Tidak ada satu spesifik genre yang kita dengarkan gitu ya. Tuh. Terus kemudian kalau ada pertemuan keluarga, ini pasti kita punya kebiasaan nyanyi, gitu ya. Nyanyi dalam arti kata untuk menghibur lah seperti itu ya. Walaupun tidak profesional. Terus kemudian kakek saya juga walaupun dia tidak profesional adalah penyanyi keroncong ya, sering gitu. Maksudnya sering mengadakan panggung-panggung keroncong walaupun memang tidak profesional gitu ya. Seperti itu. Jadi memang intinya dari kecil saya sudah terbiasa mendengar musik gitu ya. Itu menarik sekali masa kecil seperti itu. Lalu alat musik yang ditekuni oleh Mas Damar apa? Ya, alat musik yang saya tekuni itu adalah gitar klasik, Mbak. Ya. Alasannya sederhana karena memang di keluarga saya kita hanya punya instrumen gitar. Ya, pada saat itu gitar. Terus kemudian saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam bagaimana sih seluk-beluk tentang gitar ini. Tapi waktu saya kuliah dulu, saya mengambil majornya adalah gitar klasik. Oke, di Institut Kesenian Jakarta. Betul, di Institut Kesenian Jakarta, iya. Ya. Lalu yang ketika masuk IKJ itu memperoleh apa yang diharapkan? Ya, betul. Memang kalau saya bicara masuk IKJ itu sebenarnya saya sudah merencanakan itu sejak saya usia 13 tahun ya, waktu saya umur 1 SMP, itu kelas 1 SMP. Jadi mempunyai perencanaan jangka panjang. Iya, betul. Jadi saya sudah mendesain gitu, karena saya suka musik, di usia 13 itu saya juga mulai belajar gitar klasik secara lebih dalam dengan cara kursus, ya, Mbak ya. Cara kursus, terus kursusnya di mana? Maaf, saya potong. di sekolah musik ya, di sekolah musik, suatu sekolah musik di Jakarta, perdalam klasik. Nah, kemudian pada saat saya SMP itu kan ada mata pelajaran bimbingan konseling ya, Mbak ya, bimbingan konseling. Nah, di situ saya berkonsultasi dengan guru konseling saya dulu, kalau sekarang guru BP ya, bimbingan atau BK itu. Dia sarankan, kalau memang kamu suka musik, kesenian, kenapa berarti kamu nanti kuliahnya saya sarankan untuk ambil musik di Institut Kesenian Jakarta. Itu kata-kata yang saya ingat sampai dengan sekarang, gitu ya. Dan dari situ pun saya memilih juga, diarahkan juga sama guru bimbingan konseling saya itu dulu, nanti kamu sebaiknya SMA-nya ambil jurusannya budaya saja, karena waktu itu masih ada program A4 ya Mbak ya, bahasa dan budaya ya. Dan kemudian setelah itu saya masuk IKJ. Nah, itu jadi memang sudah saya desain sedemikian rupa dari saya usia 13 tahun pada saat saya kelas 1 SMP. Waktu ambil kursus musik klasik ya, jadi gitar klasik itu sudah belajar teori, sudah dapat teori di tempat kursus itu. Atau teorinya kemudian? Jadi begini, kalau kita bicara kursus itu biasanya memang hanya kebetulan ya, kursus yang saya dalami pada saat itu lebih menekankan kepada hal yang praktek, Mbak Debra.
gitu ya. Jadi bagaimana caranya memainkan satu lagu dengan baik dan benar gitu ya. Kalaupun ada unsur teori, tidak seintens seketika kita masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Karena pada dasarnya itu kalau kita bicara musik, antara teori dan praktik sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Iya. Iya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya teori teori kita mau tahu dasarnya seperti itu, teori itu harus dipraktekkan gitu. Tidak bisa hanya sekedar kita menghafal saja gitu ya. Begitu juga nanti dalam unsur praktek kita juga akan ketemu hal-hal yang sifatnya teoritis. Seperti misalnya kalau di musik itu istilah-istilah musik yang dipakai dalam sebuah lagu. Itu kan sebenarnya wawasan teori juga di situ ada. Gitu, mulai dari tempo, misalnya disebutkan allegretto misalnya temponya gitu kan. Allegretto itu kan agak cepat kalau kita bahasa Indonesianya ya. Cepatnya semana, itu kan berarti kan ada unsur teoretikalnya juga di situ. Iya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena saya tahu bahwa anak muda itu sering sekali kan kita senang sesuatu, kita hobi, lalu kita maunya main musik saja, lalu terus tiba-tiba berhadapan dengan ada tempo, ada harus mempelajari not balok dan sebagainya. Itu teori, saya mau musik saja, dan itu kan sebetulnya adalah yang Anda tapaki cuma separuh dari suatu kesatuan, kan sebagaimana Anda tadi katakan, itu keduanya tak terpisahkan. Ketika Mas Damar lalu setelah mempelajari teori dan kemudian sudah lulus dan kemudian mendidik para musisi muda dalam ilmu musik ini, itu bagaimana biasanya ke penerimaan si anak muda terhadap adanya kebutuhan harus wajib belajar teori juga? Ya. Kalau dalam ranah perguruan tinggi ya, saya di program studi musik itu sebenarnya kan goalnya ke depan itu kita dituntut untuk menjadi musisi tapi dengan basic akademik kan Mbak, gitu ya. Nah, peran teorisnya amat sangat penting apabila nanti mereka sudah terjun ke masyarakat ya. Seketika misalkan mereka ditanya, mereka membuat karya gitu, kenapa karyanya begini? Mereka bisa menjelaskan secara elemen teorinya, dasar pemikirannya. Terus misalnya dia memainkan sebuah akord yang jenisnya mungkin orang mendengarnya agak aneh, dia bisa menjelaskan itu secara teori, secara secara nalar teori gitu ya. Itu yang sebenarnya dibutuhkan. Kedua, saya amat sangat menekankan kepada mahasiswa saya gitu ya. Ingat, pemusik itu bukan hanya sekedar bisa main. Kita bicara konteks musisi akademis, ya. Tidak hanya sekedar bisa main. Kalau hanya sekedar bisa main, Anda cukup masuk kursus saja. Tapi Anda tidak bisa mengkaji lebih jauh. Ya. Jadi di sini saya tekankan bahwasanya ini harus sejajar ya, antara teori dan praktek harus seimbang. Kalau kita bicara dalam konteks akademik ya. Tetapi memang itu juga yang saya harapkan juga apa yang ada di masyarakat polanya seperti itu ya. Satu hal juga yang terkadang anak-anak muda sekarang ini suka meremehkan adalah masalah proses, Mbak Debra. Oke. Saya bisa seperti ini melalui proses trial dan error yang panjang gitu ya. Itu terkadang yang suka mereka lupa. Ya memang saya juga dalam hal ini juga saya menyalahkan beberapa konsep entertainment, terutama ajang pencarian bakat, Mbak. Oke, ya. Ajang pencarian bakat itu apa sih yang dijual? Gaya hidup glamornya saja kan, Mbak, sebagai selebritas ya. Tapi bukan kepada kedalamannya ya. Kalaupun ada ya tidak terekspos gitu. Yang diekspos hanya ada bahwa kalau lu mau jadi musisi, ya udah gampang, tinggal ikut aja, lu punya skill bagus, kemungkinan lu bisa menang. Gitu ya. Tetapi tidak dibarengi dengan sebuah pemahaman konsep teori dan kematangan berpikir sebagai seniman itu sendiri gitu, Mbak. Ya. Jadi kita lihat bahwa di Indonesia kan kita punya citra bahwa kita adalah bangsa yang musikal, bahwa bakat alam. Kita punya ukulele, kita duduk di bawah pohon kelapa, keluarlah sebuah lagu.
Dan lagu itu bisa turun-temurun kan dengan NN, no name, dan lalu dinyanyikan seluruh masyarakat. Dan lalu itu mungkin menjadi ilham bagi generasi sebelumnya. Ada beberapa musisi itu kan memang otodidak dan bakat alam, dan kemudian prosesnya mereka katakan adalah selama bertahun-tahun saya menyempurnakan craft saya, menyempurnakan teknik saya bermain, tapi sebetulnya tidak ada dasar teori. Apakah hal seperti itu masih bisa dipertahankan di hari gini dengan persaingan yang begitu tajam, dan kita sekarang satu masyarakat internasional yang kemudian ada kebutuhan fondasi yang lebih mantap. Apakah hal seperti itu masih bisa dipertahankan menurut? Kalau menurut saya stigma seperti itu sebenarnya harus sudah perlahan-lahan dihapus ya Mbak ya, karena pada faktanya ya seniman atau musisi-musisi yang seperti itu nanti di satu hari akan tersandung dengan masalah pembajakan, Mbak. Contohnya misal begini, kita membuat lagu nih. Oke, tetapi kan kita tidak tulis lagu itu dan tidak kita daftarkan ke Haki, tidak daftarkan hakinya. Kalau untuk mendaftarkan ke Haki kan salah satu elemennya kan harus tertulis dan harus bisa menjelaskan konsep lagunya. Itu yang saya tahu, ya. Ini banyak juga seniman yang akhirnya tersandung masalah itu gitu loh. Nah, sebenarnya ini dasar teori adalah salah satu fungsinya juga untuk memayungi hukum juga secara tidak langsung terhadap karya-karya mereka gitu loh, ya. Memang saya tidak menafsirkan bahwasanya banyak musisi autodidak yang karya-karyanya juga nggak kalah bagusnya dengan musisi akademik ya. Karena memang proses mereka juga panjang gitu ya. Betul. Tapi biasanya itu ada satu hal yang memang tidak bisa mereka capai. Banyak kasus itu banyak banget Mbak ya. Kalau di Haki itu banyak banget pembajakan lagu. Seketika dibilang misalnya begini, lagu ini mirip lagu ini gitu kan. Lagu A artinya mirip dengan artis B gitu kan. Gampangnya gitu kan. Ketika ditanya kenapa lagunya mirip, terus kemudian si artis B itu menjawab, ya kan nadanya cuma 7 itu aja. Ini sebenarnya satu ya Mbak ya, satu pendapat yang naif buat saya Mbak ya. Iya. Oke, secara teoritikal dalam satu oktav itu kan ada 12 nada Mbak ya. Memang 7 tuts putih dan 5 tuts hitam kalau di piano Mbak ya. Iya. Itu 12 nada. Nah, kalau kita bikin matrix possibility 12 itu berarti adalah 12 pangkat 12 Mbak. 12 pangkat 12 bukan 12 pangkat 2 ya. Kalau 12 pangkat 2 kan 144. 12 pangkat 12 itu adalah matriksnya possibility bisa 9.600.000 kemungkinan. Ya. Itu. Jadi kenapa harus sama gitu pertanyaannya gitu kan. Gitu ya. Oke, mungkin satu pendapat yang naif kalau artis B tersebut bilang atau bicara, ya memang saya terinspirasi dengan karya itu, it's okay. Saya bisa terima gitu ya. Tapi di satu saat dia juga harus berubah dong, jangan karyanya mirip karya artis lain semuanya gitu. Berarti secara secara pemikiran dia tidak berkembang ya, secara tidak berkembang gitu loh. Hanya stagnan di situ-situ saja gitu ya. Jadi sebetulnya musisi mentok kalau tidak ada dasar teori. Mas Damar, saya mau kembali dulu lagi ketika Anda masuk Institut Kesenian Jakarta. Berarti di ujungnya cita-citanya menjadi seniman atau ingin pola pikirnya? Kan sudah diputuskan sejak umur 12. Dan lalu kemudian akhirnya masuk.
Apakah memang Anda ingin menjadi akademisi, menekuni musik sebagai suatu kajian ilmiah atau bagaimana? Ya, awalnya dulu memang tujuan saya masuk musik untuk jadi pemusik. Untuk jadi pemusik. Iya, betul. Tetapi memang di tengah proses perjalanan saya belajar, ya, eh, saya lebih tertarik untuk menjadi akademisi akhirnya, akademisi seni musik, ya, itu. Jadi seperti Ya. itu. Tapi waktu dulu, waktu masih muda, ketika baru masuk kuliah, itu citra menjadi seniman itu masih buruk. Kan di Indonesia ada citra begitu kan, jadi seniman ugal-ugalan, tidak disiplin, jarang mandi, nanti apa alur hidupnya suka-suka dia, tidak ikut apa kehidupan lazim. Itu bagaimana dulu? Dan apakah orang tua mendukung ketika memilih menjadi pemusik itu? Saya bersyukur sekali Mbak Debra lahir dari orang tua yang liberal. Dalam arti kata, terserah lu mau jadi apa, yang penting lu serius. Udah, titik. Itu permintaan dia. Ya. Terus dia juga kasih target Mbak Debra gini. Kalau kamu umur 28 belum jadi apa-apa, belum bisa buktiin apa-apa, ya, berarti kamu tidak akan bisa jadi apa-apa selamanya. Dan memang ya kalau di psikologi itu benar. Beberapa kawan saya yang usia 28 itu belum bisa mensupport dirinya sendiri, ya sampai sekarang tetap aja seperti itu gitu loh. Ya. Oh, jadi terbukti ya? Terbukti teori itu gitu ya. Maksudnya terserah lo mau jadi apa aja, yang penting serius. Maka dari itu saya 4 bersaudara ini beda-beda semua Mbak hasilnya Mbak. Iya, karena memang orang tua saya terserah mau jadi apa aja, serius, terserah mau kuliah di mana aja, dibiayain, udah itu aja gitu ya. Yang ketiga lainnya masuk dalam bidang kesenian atau yang lain? Bidang lain sama sekali berbeda dengan saya. Oke. Dan semua lain-lain ya bidangnya. Mas Damar, saya membaca bahwa Anda sedang menggarap sebuah proyek musik antar bangsa, lintas kultural dengan musisi Eropa. Bisa ceritakan sedikit mengenai proyek tersebut dan lalu ini parameternya, prosesnya bagaimana, dan nanti hasil akhirnya apa yang ingin dicapai? Ya, memang sampai dengan sekarang saya masih tetap mengerjakan proyek yang sama, proyek lintas kultural, cross culture, antara kebetulan saya punya kawan juga musisi dari Eropa yang berkewarganegaraan Prancis, tetapi dia juga ibunya tuh orang Indonesia. Jadi ayahnya orang Prancis, ibunya orang Indonesia. Dia tetap warga negara Prancis. Yang kita ketemu di kafe karena nongkrong awalnya ya. Awalnya kita ketemu di kafe karena nongkrong, terus kita sering ngobrol, brainstorming masalah musik. Terus dia mempunyai konsep seperti ini. Bagaimana sih caranya kalau kita mau mengelaborasikan antara musik pop barat dengan musik timur, terutama musik Indonesia ya, kekayaan musik Indonesia. Sebenarnya proyek ini punya tujuan untuk jangka panjangnya menyadarkan kembali generasi muda Indonesia terutama khususnya bahwa kekayaan musik kita tuh amat sangat luas gitu ya. Nah, kemudian saya memberanikan diri menawarkan diri gitu karena kebetulan kan di IKJ kita punya potensi semuanya ya Mbak ya, gitu ya. Dan juga saya amat sangat tertantang bagaimana caranya menyadarkan kembali generasi muda Indonesia terutama bahwa kita tuh punya kekayaan musik yang luar biasa gitu loh. Ya walaupun memang harus di cover dengan perpaduan antara pop dengan tradisi ya Mbak gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proyek musik pop dengan menggunakan elemen-elemen instrumen lokal atau bagaimana? Ininya si komposisi gubahannya sendiri bagaimana nanti? Ya, jadi sebenarnya dia adalah karya pop ya, karya pop dengan sentuhan beberapa instrumen etnik Indonesia. Gitu ya. Oke. Apa Di saja sini instrumennya apa saja, Mas? kebetulan instrumen yang kita pakai adalah gamelan, di sini yang paling dominan, Mbak. Gamelan entah itu gamelan Jawa maupun gamelan Bali. Dua gamelan ini ya. Karena memang itu spesifik sekali bunyinya kan gamelan ya, Mbak ya. Iya, iya.
yang tidak ada di tidak mungkin catchy sekali bunyinya gitu ya, yang bisa kita tahu oh ini tangkap Indonesia, kayak gamelan representasi seperti itu gitu. Untuk saat ini, tapi memang tidak menutup juga kemungkinan kita akan mengeksplorasi instrumen-instrumen dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia selain gamelan. Seperti misalnya mungkin gondang Batak gitu ya. Atau juga mungkin hasapi atau sampai kalau di Kalimantan seperti itu ya. Kita akan mencoba juga mengeksplorasi. Tapi untuk sekarang yang banyak kita lakukan adalah dengan gamelan. Oke. Nah, ada kesulitan tidak kan gamelan pentatonis, sementara musik barat kan sudah jelas non pentatonis. Itu bagaimana menyelaraskan antara kedua pola yang berbeda? Ya, akhirnya kita instrumen baratnya yang ngalah, ya. Instrumen barat yang ngalah. Jadi kita mengadopsi sistem tuning. Kalau di barat itu kan tune tempernya 440 Hz ya, untuk nada A ya. Kalau kami merubah tune tempernya jadi 432 Hz. Oke. Ya, jadi agak direndahin sedikit. Dan hasilnya memang tappingnya untuk perbedaan frekuensi tidak terlalu jauh Mbak Debra gitu ya. Lebih bisa mengakomodasi semua instrumen yang sifatnya instrumen timur ya. Pentatonis timur gitu ya. Jadi memang tune-nya ini yang kita rubah justru karena memang kitanya yang pakai instrumen barat, kitanya yang ngalah. Karena memang esensinya adalah justru perbedaan tune itu yang tidak ada di instrumen barat kan gitu kan. Justru kekayaan kita di situ. Kalau misalnya kita memakai software ya, atau memakai software recording, memang bisa di-tune Mbak gamelannya seperti software recording ya, atau sampling misalnya instrumen lain tapi keluarnya bunyinya gamelan gitu Mbak ya. Tapi itu kan menghilangkan esensi dari gamelan itu sendiri Mbak. Iya, persis. Iya, karena esensi gamelan adalah justru perbedaannya bukan persamaannya kan. Iya. Ininya jadi mengerjakannya memang dari jarak jauh, Mas. Jadi pakai digitalisasi atau bagaimana ininya? Iya, kalau pola pengubahannya bagaimana? Ya, kalau pola pengubahan basically kita memang sama seperti musik-musik pop pada umumnya ya. Kita masuk studio, kita brainstorming konsep gitu kan. Oke, kita buat dulu musik dasar. Nah, kemudian baru kita pikirkan isinya. Ini isinya mau pakai instrumen apa gitu kan, selain yang instrumen band ya Mbak ya maksudnya ya. Nah itu seperti itu ya. Nah itu baru nanti untuk masalah gamelannya kita rekam secara terpisah. Nanti baru tracknya kita jadikan satu. Oke. Gitu, iya. Waduh, menarik sekali. Kapan tuh kira-kira selesai? Udah tak sabar mendengarkan hasilnya. Ya doakan saja mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu juga ya. Jadi kita ini gara-gara COVID ini. Dan ini yang namanya Hayalan. Ini yang judulnya Hayalan. Iya betul. Proyeknya memang bandnya namanya Hayalan Mbak. Ya. Oh, bandnya namanya Hayalan. Ada berapa personel di dalam band ini? Personel utama sih motornya ada saya ya, terus ada vokalis ini orang Perancis, terus ada gitaris saya orang Itali kebetulan, terus ada pemain percussion section kendang, terutama kendang Sunda itu satu, terus juga ada gamelan section. Di gamelan section ini ada gamelan sectionnya sendiri, satu prinsipal dan 3 orang anggota, jadi ada 4 sendiri gamelannya Mbak. Plus instrumen drum, kebetulan kita tidak pakai keyboard ya Mbak ya. Gitu. Oke. Tetapi memang pakai beberapa sampel looping, digital looping dari musik-musik elektronik gitu Mbak ya. Karena kawan saya sendiri ini juga yang vokalis ini basicnya juga dia adalah DJ Mbak gitu loh. Oke. Ya, jadi ada beberapa suara instrumen elektronik yang kita masukkan juga gitu ya Mbak. Nah, jadi ini nanti kelak ini namanya musik kontemporer ya jadinya. Kalau ya mungkin orang bisa mendefinisikannya seperti itu, tapi kita tetap saja kalau kami sih lebih prefer menyebutnya adalah kita musik hayalan, ya, musiknya hayalan. Karena memang bagaimana kita mengelaborasikan 2 elemen yang berbeda ini dalam satu kesatuan, ya, yang pada akhirnya itu tidak boleh dikalahkan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Akhirnya kita di sini memakai sistem presentasi, Mbak.
seberapa presentasi gamelannya, seberapa presentasi instrumen baratnya. Terus Oke. Mbak juga sistem apa ya, in and out misalnya begini. Seketika di bagian lagu tertentu harus yang dominan justru yang instrumen baratnya. Nanti di bagian lagu tertentu yang dominan instrumen timurnya gitu Mbak, gamelannya. Seperti itu. Jadi ini ujungnya kembali ke masalah packaging sebenarnya sih Mbak. Oke. Ya. Bagaimana cara kita meramu ini atau mengemas ini secara proporsi yang seimbang. Tidak terlalu berat-berat banget, tidak terlalu juga tidak terlalu timur-timur banget gitu ya. Dan ingat karena basicnya Highland musik pop ya, jadi memang kita harus membuat satu tantangan kita juga bagaimana cara membuat ini sesimpel mungkin dan easy listening gitu loh buat semuanya, jadi tidak terlalu berat gitu ya. Itu juga satu tantangan tersendiri buat kita gitu. Gimana kita menuangkan ide konsep yang brilian itu ke dalam sebuah hal yang bentuk sederhana yang bisa diterima orang gitu loh. Saya doakan COVID cepat selesai supaya bisa mendengar Amin. hasil akhirnya. Am I thinking right? Something just came to light. I can almost touch the sky. I'm about to leave this world behind. No more wounded pride. I'll let you see me when I die. Everything will just be fine. I will be fine. Right now, I don't give a damn. Right now, I don't feel any shame. Musik itu kan sebetulnya beririsan dengan hal yang sangat tepat ya, matematis, ada irama, ada birama, dan lalu di lain pihak dia adalah sebuah kesenian, adalah sebuah ekspresi yang tidak bisa digambarkan di dalam benak manusia, yang kemudian bisa menangkap imajinasi orang yang belum tentu mengerti musik, tapi dia bisa sangat tersentuh. Itu bagi perkembangan musik di Indonesia sekarang, apakah kedua hal itu ditampung oleh dunia pendidikan? Saya sangat khawatir melihat bahwa seni suara sekarang di SD itu kan diredupkan, disempitkan ininya. Ya memang ini memang menjadi masalah kita tersendiri di Indonesia Mbak ya, di mana memang pola pikir pendidikan Indonesia masih berbasis kepada yang sifatnya science, bukan art. Itu pertama. Jadi parameter kecerdasan orang sekarang itu di Indonesia terutama ya, anak didik itu masih dilihat dari seberapa besar nilai matematika kamu, seberapa besar kamu bisa menguasai ilmu pengetahuan alam dengan turunan-turunannya ya, misalnya kayak seperti kimia, seperti itu Mbak ya, fisika gitu ya. Terus itu jadi parameternya masih seperti itu ya. Bahkan cilakanya juga yang saya tahu itu beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia itu dalam hal pendidikan, terutama pendidikan untuk yang sifatnya beasiswa ke luar negeri, lebih memprioritaskan kepada bidang-bidang sains sekarang dibandingkan dengan bidang humanis. Kalau seni itu kan di bidang humanistik ya Mbak ya, gitu ya. Jadi ada pemotongan anggaran gitu ya. Pertama itu parameter dari pengambil kebijakan di Indonesia juga Mbak, yang paling tinggi gitu ya. Ya memang kalau kita lihat porsi pendidikan seni secara umum general ya, tidak hanya musik aja, itu amat sangat kecil Mbak dibandingkan dengan
porsi ya tadi itu ilmu pengetahuan alam Ya. atau ilmu pengetahuan sosial seperti itu ya. Padahal dengan sikap seperti itu sudah berapa dekade, tetap saja Indonesia tidak dikenal sebagai masyarakat yang saintifik ya. Malah yang kita Betul, banggakan adalah budaya. pola-pola kesenian kita, kebudayaan kita. Jadi itu Betul, iya. ada suatu diskrepansi dalam pemikiran. Sebagai akademisi, kira-kira apa ininya jalan keluar dari salah pandang kita terhadap diri kita sendiri, menurut Mas Damar? Kalau menurut saya sih sebagai akademisi, pertama kita fair aja, tidak pernah menilai satu bidang itu lebih penting dibanding bidang yang lain, itu aja. Ya, dari situ akan mendapatkan sebuah proporsi yang seimbang nantinya, Mbak. Kita bicara sejarah seni di Eropa ya. Eropa itu bisa maju sejak tahun 1400 dulu, Mbak. Zaman Renaissance itu karena seni kan sebenarnya, Mbak. Ya, seni itu mereka kebangkitan seni itu akan menjadi membuat mereka jadi maju gitu. Salah satunya ya. Gitu loh. Itu fakta ya. Kalau di sini ya kita memang susah ya, Mbak ya. Karena memang regulasi, lagi-lagi regulasi yang bikin kita mungkin apa ya, bikin kita kepentok di situ gitu loh ya. Kita mau mengembangkan, syukur kalau di sekolah swasta mungkin porsinya bisa lebih banyak karena mereka ada ekstrakurikuler khusus seni gitu ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang bukan sekolah swasta amat sangat miris karena memang harus regulasinya menjalankan aturan pemerintah gitu aja. Iya. Belum. Saya mau bawa ke sesuatu yang ini sangat personal sebetulnya. Sekarang kan belakangan dalam beberapa tahun terakhir ini kita mengikuti gaya negara-negara tetangga di mana sebelum nonton pertunjukan atau sebelum ada suatu perhelatan kita akan berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selalu ini pengalaman pribadi, saya tidak tahu apakah ini berlaku umum atau tidak. Selalu saya berdiri di antara orang kiri dan kanan yang salah nada, yang tidak tahu Indonesia Raya kan ada lagunya dan lalu ada yang dirigen atau kita mendengarkan rekaman. Nadanya sudah jelas kan, tetapi untuk kena kepada nada yang diberikan saja tidak mampu si kiri kanan saya. Lama-lama saya khawatir bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak bisa menyanyi lagi. Ini adalah kesalahannya ada di mana sih? Apakah kita tidak mencetak guru-guru SD yang bisa menyanyi? Gimana menurut Mas Damar sebagai akademisi? Kalau Salahnya di mana dan bagaimana memperbaikinya? Ya, kalau saya sebagai akademisi dari sudut pandang musik ya, Mbak ya. Kalau kita nyanyi tidak pitch itu banyak faktor, Mbak. Ya. Pertama, kita tidak terbiasa menyanyi. Itu bisa jadi ya. Kedua, atau kita istilahnya pitch blind ya, Mbak ya. Pitch blind, kita memang tidak bisa menyamakan nada. Itu memang ada satu apa ya? Kalau di seni musik dijelaskan bahwasanya kalau orang sudah tidak bisa, udah unpitch, tidak bisa mengikuti pitch nada dan tidak bisa mengikuti ritme lagi, lebih baik jangan jadi pemusik, gitu ya. Fatal gitu ya. Nah, kalau kita salahkan gurunya, enggak juga, Mbak. Karena memang sekarang nih banyak juga guru kesenian yang mempunyai mempunyai kapasitas yang baik gitu ya, kapasitas mengajar yang baik. Akan tetapi kembali lagi kepada tadi porsinya, Mbak. Porsinya itu, porsi pendidikan kesenian itu, kalau diberikan porsi yang lebih baik, saya berpikir ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita bicara pitch blind ini memang ada satu kecenderungan sendiri ya, Mbak Debra ya. Entah itu memang sudah bawaan ya, atau memang karena maledukasi. Ada dua nih ya. Karena di musik itu parameternya cuma satu, Mbak. Kalau kita pitch blind, nggak bisa ngikutin nada, sama tidak bisa mengikuti ketukan atau ritme, irama, jangan jadi pemusik, udah, itu aja. Itu ya, itu pantangan kita untuk sebagai musisi. Nah, kembali kepada konteks kenapa generasi sekarang mungkin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saja agak sulit, ini banyak faktor, Mbak. Ya. Pertama, mungkin di pendidikan sekolahnya tidak mendapatkan porsi pendidikan
seni yang memadai, gitu ya. Satu. Terus kedua, kompetensi gurunya juga harus dipertanyakan, Mbak. Karena sekarang kan seni budaya itu jadi satu ya, Mbak ya. Kalau zaman kita dulu kan dipisah ya, musik Dipisah, sendiri, iya. rupa sendiri gitu ya, Mm-mm. teater sendiri. Kalau sekarang kan jadi satu, Mbak. Musik, tari, teater, seni rupa jadi satu, ya. Nah ini juga akhirnya berimbas kepada kompetensi gurunya. Bagus kalau sekolah masih menyediakan guru yang berbeda atau menyediakan sarana ekstrakurikuler bagi siswanya, gitu ya. Nah tapi kalau tidak, nah ini yang menjadi satu keprihatinan buat kita, gitu ya. Karena memang faktanya begini. Ini dari beberapa generasi muda yang lulus dari sekolah swasta yang punya kegiatan ekstrakurikuler musik, seni secara terpisah. Pada faktanya juga mereka menyanyi dengan benar gitu loh. Dibandingkan dengan siswa yang lulusan sekolah tetapi tidak mempunyai fasilitas ekstrakurikuler yang memadai. Ekstrakurikuler seni yang memadai, ya. Gitu. Jadi memang kalau kita salahkan sepenuhnya ke gurunya, enggak benar juga, karena memang faktanya juga banyak guru yang kompetensinya tuh bagus, kompetensi mengajarnya bagus. Akan tetapi memang dihadapkan sama satu keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan mereka untuk memegang satu bidang tersendiri, Mbak. Dari desain kurikulumnya, Mbak ya. Apakah ini suatu gejala yang mengkhawatirkan menurut Anda sebagai akademisi atau biasa-biasa aja? Bahwa kita kita bangsa yang senang sains, yang banyak sekali orang-orang pinter yang dapat LPDP untuk belajar belajar sains, tapi dia tidak bisa menyanyikan lagu yang paling basic, Ibu Kita Kartini dan lagu kebangsaan. Ini mengkhawatirkan tidak menurut Mas Damar? Bagi saya mengkhawatirkan sekali. Setidak-tidaknya nih, kalau kita bicara menyanyi ya, suara kita tidak harus bagus, ya satu. Tetapi tidak fals juga, harus pitch itu aja sih. Ya, jadi parameter nyanyi itu gampang, Mbak Debra. Apa namanya? Suara tidak harus bagus, yang penting pitch, itu ya. Iya. Itu ya. Ini sebenarnya kalau mungkin kalau melihat fenomena yang seperti itu ya, misalnya orang-orang yang berkecimpung di bidang sains tiba-tiba tidak bisa nyanyi, berarti berarti mereka tidak melihat latar ke belakang secara sejarah historikal. Fakta membuktikan, saintis itu semua rata-rata senang musik. Albert Einstein itu adalah pemain violin, Mbak. Iya. Pemain biola, gitu ya. Gitu. Itu contohnya salah satunya ya. Terus bagaimana Stephen Hawking, dia juga senang musik gitu ternyata. Stephen Hawking ya, kalau saya bicara Stephen Hawking tuh, saya menganalogikan sebenarnya manusia yang seperti mayat hidup ya, Mbak ya, mohon maaf ya. Yeah, jadi sebenarnya kan badan fisiknya sebenarnya udah mati, Mbak. Dia tuh bisa hidup karena memang alat bantu semua dulu tuh ya. Yeah. Itu ya, itu. Jadi Stephen Hawking aja yang parameter orang paling jenius yang ada sekarang ya, walaupun sekarang udah nggak ada Stephen Hawking itu masih suka musik gitu. Nah, jadi memang kembali lagi kepada latar belakang dan kebiasaannya lagi, Mbak. Okay. Ya, gitu. Nah, mungkin bagi mereka berpikir bidang lain tuh tidak sepenting bidang yang mereka tekuni, Mbak. Itu aja sih ya. Gitu. Bahkan Pythagoras pun mengatakan bahwa dengan teorinya bahwa perputaran planet kan sebetulnya melahirkan musik ya. Betul, iya. Jadi irisan matematisnya si musik itu lalu melahirkan bunyi-bunyi indah yang memberi kesegaran kita, jiwa kita dan benak kita. Konsep Sound of the Universe, Mbak ya. There are 7 million wonders of the world in the eyes of a child. None is preferred. Later, some of those might turn gray. Later,
some of those might fade away. We all can sense infinite colors, sounds and smells. If you mess up a piece, we will cast a voodoo spell. Don't you think you've screwed up everything? Don't you think the world should belong to us? Redefine. Someday I will change the world. When I'll be grown up, no one will grieve. But if someday I change, remind me of who I was and why I'm here. Someday I will change the world. Anda sendiri sedang menunggu beasiswa konon kabarnya. Kalau COVID selesai Anda akan terbang jauh. Itu apa ininya, beasiswanya? Iya, memang saya sekarang sedang mengupayakan hal tersebut ya, beasiswa, karena memang saya amat sangat tertarik meneruskan pendidikan saya S3 di Paris, Mbak, di Sorbonne. Di Sorbonne. Iya, Ininya Sorbonne. nama jurusannya apa? Musikologi. Musikologi. Musikologi Oke. Sorbonne, iya. Nanti cita-citanya akan mendalami apa? Mengamati bagian apa dari musikologi? Sebenarnya begini, kembali lagi kepada yang yang sudah ditanyakan, proyek yang saya kerjakan itu ya. Sebenarnya saya mau mengangkat ini lebih kepada musikologi komparatif, Mbak. Bagaimana hasilnya ketika kita mengkolaborasikan antara budaya Barat dan budaya Timur itu. Jadi jatuh memang kajian musikologi komparatif itu ya. Nah, itu memang sebenarnya sudah saya persiapkan buat ke sana tadinya gitu ya. Nanti di ujungnya harus membuat sebuah komposisi atau sebuah disertasi tulisan. Kalau ya di sana karena memang saya ambil kajian, berarti saya harus disertasi, Mbak. Akan sebuah kajian. Iya, Oke, aduh. Semoga COVID selesai cepat Amin, saya bisa dengar hayalan dan kemudian bisa cepat berangkat. Iya, karena memang salah satu latar belakangnya Highland begini, dari pengalaman kawan saya gitu ya. Kalau kita memang mau survive ngeband di luar negeri, jangan yang musik luar juga kita bawain gitu loh. Iya, iya. Harus ada yang berbeda gitu, harus ada yang berbeda. Di situ kita bisa survive. Kalau kita mainin hanya musik pop in general pada umumnya atau musik rock pada umumnya, ya kita tidak akan bisa apa bedanya kita dengan grup di sana gitu, nggak ada bedanya gitu kan. Iya, iya. Ya, itu. Yang akan paling diusung musik yang mana? Gamelan yang tadi atau alat yang lain? Ya, selama ini saya memang baru berpikir hanya itu yang menjadi satu landmark dan trademark Indonesia adalah gamelan sebenarnya Mbak ya, yang paling utama gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin akan lagu-lagu yang lain yang sudah saya ekspor juga nantinya gitu. Iya. Okay. Masih ada waktu untuk berpikir. Iya, betul, iya. Mas Damar, ini kan tahun ini Institut Kesenian Jakarta merayakan ulang tahun emas ya, merayakan Dies Natalis. Tahun emas Institut Kesenian Jakarta. Kira-kira apa yang masih bisa diperbaiki dari pola pendidikan kesenian dan seni pertunjukan di Institut Kesenian Jakarta yang Anda lihat? Apakah kita sudah siap mencetak seniman-seniman di masa depan atau ada hal yang masih bisa kita kembangkan dan kita kuatkan? Ya, kalau saya bicara konteks di seni pertunjukan sendiri, entah itu di program studi saya maupun di program studi yang lain ya, mungkin satu yang harus kita bangun ke depannya dan kita berikan pemahaman kepada mahasiswa dan entah mahasiswa maupun dosennya juga adalah bagaimana caranya kita juga tetap berkesenian, tetapi peka dengan kemajuan teknologi juga. Contohnya kalau di musik amat sangat jelas ya Mbak Debra ya. Kita harus bagaimana bisa memakai peka setidaknya memiliki pengetahuan tentang software-software yang biasa digunakan untuk penulisan musik atau penciptaan musik gitu Mbak ya. Teknologi-teknologi seperti itu sih.
Itu yang harus kita pikirkan ke depannya. Jadi karena kalau saya lihat secara pribadi, ini pendapat opini saya, ke depan itu kita akan berurusan dengan dunia amat sangat digital. Ya. Terutama dengan konsep 4.0 itu, Mbak ya. Ya, itu mau komentar sedikit tentang konsep 4.0. Apakah kita sebagai masyarakat sudah siap untuk masuk ke ranah 4.0 itu? Jujur, belum. Gini, Mbak. Saya dulu sedikit mundur, Mbak ya. Pernah gitu ya, tahun 2019 sebelum COVID, sudah memikirkan bagaimana caranya kita bisa melakukan pembelajaran lewat daring IKJ. Ya. Terus kemudian terjadi COVID. Pandemi ini menuntut sistem itu bisa dilaksanakan lebih cepat ya, Mbak ya. Dan sampai dengan sekarang, jujur saya akui, entah itu mahasiswa maupun SDM pengajar sendiri juga masih banyak yang gagap di situ. Gitu ya. Jadi bagi saya pribadi, kalau saya bicara masalah kemajuan teknologi 4.0 di sini, pandemi juga merupakan blessing in disguise buat saya. Oke. Ya, karena bagaimana caranya kita tentu berpikir untuk kreatif, proses pembelajaran tetap berjalan, ya, tetapi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yang kita punya sekarang. Nah, kalau saya sih intinya siapapun ya sivitas akademikanya itu harus mau membuka diri aja, Mbak. Jangan menganggap misalnya begini. Misalnya menganggap satu hal yang kita tahu, pengalaman kita yang kita tahu sekarang adalah sebagai sebuah kebenaran yang abadi. Jangan sampai seperti itu. Kita walaupun memang sudah mencapai tahap pencapaian tertentu dalam hidup, misalnya sekarang saya sudah jadi dosen misalnya begitu. Itu bukan tidak menutup kemungkinan saya harus berhenti belajar dong, Mbak. Gitu loh. Saya harus bisa mengupgrade diri saya lagi supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Setidaknya kalaupun saya tidak bisa merasakan itu, saya bisa memberikan atau menanamkan sebuah pengetahuan kepada generasi setelah saya gitu loh. Ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas Damar. Andai kan sekarang ada seorang anak remaja, dia tertarik sekali kepada musik dan dia sudah berani menghadapi tantangan zaman di depan itu, dan dia sudah menunjukkan bakat yang besar. Apa kira-kira nasihat Anda apa kepada dia? Oke, anak Indonesia. Oke, sebenarnya begini, amat sangat menjadi sebuah kenyamanan apabila kita bekerja dengan bidang yang merupakan hobi kita, Mbak. Gitu ya. Selama memang itu hobi dia, tekuni saja. Ya kalau memang dia mau menjadikan itu sebagai bidang profesional pekerjaan dia, nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas tetap belajar, capai yang terbaik gitu, mencapai yang terbaik. Jangan cepat nyerah dan juga jangan terlalu cepat puas. Konsepnya sih sebenarnya konsep pola pikirnya sederhana, Mbak. Di atas langit masih ada langit. Oke, ya. Itu konsep sederhananya ya. Kalau memang kita sudah mencapai satu tingkat pencapaian tertentu, sebaiknya juga kita selalu meningkatkan kapasitas itu gitu ya. Dan menurut Anda hendaknya dia menapaki pendidikan formal di dalam bidang musik itu? Pendidikan formal bisa ya, itu akan lebih baik lagi. Kalaupun memang dia hanya tidak memutuskan untuk seperti itu, tapi dia punya hobi yang baik, mungkin pendidikan non formal pun bisa, karena memang sekarang ada beberapa sekolah-sekolah juga yang sudah bisa memfasilitasi pelajaran teori, walaupun memang tidak sedalam di universitas, Mbak ya, gitu ya. Jadi memang pilihan, lagi-lagi ini pilihan. Kalau memang dia mau mendalami, memang sebaiknya kalau kita nyebur aja sekalian ke laut yang dalam gitu, Mbak ya. Jadi memang melalui jalur akademik ya, menjadi akademisi gitu ya, kuliah di musik seperti itu ya. Oke.
Dan apa namanya, ini sudah dalam beberapa edisi cuap-cuap cendekia, ini benar-benar pertanyaan terakhir. Jadi beberapa cendekia mengingatkan bahwa kita sebagai sebuah institut yang berada di pusat kota Jakarta, sebetulnya kesenian yang diramu di dalam IKJ dan dulu tim ketika belum dibongkar, belum dibangun kembali ini, itu sebetulnya adalah seni urban. Jadi tidak satu bentuk kesenian khusus, tetapi adalah ramuan dari sebuah masyarakat urban. Ibu kota adalah pusat perpaduan pertemuan seluruh Indonesia. Ini menurut Mas Damar, bagaimana kita menyikapi ini? Ya, memang saya setuju sekali dengan pendapat itu, Mbak. Karena memang faktanya begini ya. Kalau kita lihat memang ya di kota Jakarta merupakan kota yang urban karena memang kita amat sangat banyak ya penduduknya tuh mungkin dari berbagai macam perwakilan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia tuh ada di Jakarta semua gitu ya. Iya. Dan memang iya sebaiknya memang iya karena sebagai kota urban itu memang justru sebenarnya dari pluralitasnya itu yang harus kita kembangkan gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa meramu menjadi sebuah bentuk kesenian yang ideal untuk Jakarta tanpa menafsirkan seni-seni tradisi yang ada di Jakarta, Mbak ya, gitu ya, tanpa menafsirkan itu ya, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Damar. Kita sudah lampaui 60 menit yang kita janjikan ini, mengganggu hidup Anda. Santai aja, Mbak. Thank you berat atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Debra. Aryo Damar. Iya. Bapak, Ibu, teman-teman Sivitas Akademika, demikianlah cuap-cuap cendekia edisi kali ini. Mudah-mudahan menarik dan Anda bisa menikmati pembicaraan antara saya dengan Mas Pri Aryo Damar. Kita jumpa dalam acara cuap-cuap cendekia yang berikutnya. Salam debur ombak.